Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan Sekjen PDIP sekaligus tersangka dalam kasus suap Harun Masiku ini, kami akan membahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat pagi Bang Saud. Halo, selamat pagi. Kedengaran ya? Ya, sudah terdengar Bang Saud. Terima kasih atas waktunya di Breaking News Metro TV. Bang Saud, pemeriksaan pertama ya, Hasto sebagai tersangka setelah kasus ini bergulir dari tahun 2020 lalu. Nah, biasanya di proses pemeriksaan pertama seorang tersangka ini apa saja yang akan dilakukan oleh pihak penyidik? Ya, sebenarnya kan bukan yang pertama karena udah beberapa kali. Apakah itu proses tersangka atau tidak kan itu sebenarnya semuanya kecukupan buktinya. Jadi artinya bagaimana nanti penyidik bisa menyimpulkan kalau mereka sudah merasa cukup, makanya ada tindakan yang lebih lanjut yang mereka lakukan. Jadi apa yang mereka kumpulkan selama ini untuk mencukupi beberapa keterangan-keterangan sehingga menjadi terangnya sebuah peristiwa pidana itu menjadi bagian yang paling ditentukan oleh penyidik untuk kemudian bagaimana mereka mengambil langkah-langkah tindak lanjut setelah hari ini dilakukan pemeriksaan. Kan itu biasanya itu kan hanya cross check ulang, cek lagi, membenarkan lagi, meyakinkan lagi, ada temuan lagi apa tidak, kemudian ada penggeledahan kemarin itu relevan tidak yang didapatkan di dalam penggeledahan itu dan seterusnya. Sehingga penyidik mempunyai keyakinan, mempunyai cukup waktu untuk kemudian itu masuk ke proses katakanlah karena di KPK itu ada jaksa itu dan penyidik menjadi satu meja, katakan mereka bisa ketemu kapan aja sehingga mereka lebih yakin untuk kemudian kapan itu harus dilimpahkan ke pengadilan dan seterusnya. Dan biasanya selalu begitu jaksa dalam hal ini penuntut yang kemudian memang ada di KPK dan penyidik mereka melakukan koordinasi satu lain sehingga hari ini mereka bisa memutuskan ya oke, kita sudah bisa melakukan penindakan selanjutnya bla 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 gitu Mbak. Tadi waktu Hasto tiba di KPK, Bang Saud ini langsung menyampaikan bahwa sudah mengajukan pra-peradilan dan surat pengajuan pra-peradilan ini akan disampaikan ke pimpinan KPK. Apakah ketika seorang tersangka mengajukan pra-peradilan ini otomatis kasusnya akan dihentikan sementara atau seperti apa Bang Saud? Ya itu tergantung mereka, tapi kan biasanya KPK itu selalu menghargai proses pra-peradilan. Dan sudah biasa juga kalau umpamanya di dalam ketika dimulai ke penyidikan kemudian pra-peradilan katakanlah mengambil kebijakan untuk kemudian itu diulangi prosesnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang jalan yang terbaik adalah sebaiknya KPK memang menunggu proses apa namanya yang kita sebut sebagai sedang berlangsung di peradilan itu. Walaupun kalau belajar dari pengalaman tentu berikutnya nanti penyidik akan mengambil proses lebih lanjut tentang apa yang dilakukan di peradilan. Tapi normatifnya mereka menunggu hasil proses peradilan itu karena memang itulah tempat dari apa yang kita sebut hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum yang adil. Jadi nggak bisa juga kalau umpamanya kalau mereka mengatakan sudah mereka cukup bukti, ya kalau cukup bukti yakin aja, kita juga nggak perlu bantah membantah kok. Tapi kalau nanti itu hanya proses formilnya, karena kan peradilan tidak bahas bicara material, dia bicara formil, nanti silakan itu berlangsung sehingga kemudian KPK bisa penyidik bisa mengambil sikap untuk kemudian menunggu proses pra-peradilan itu. Jadi itu pun tidak tergantung kita di luaran karena kita kan nggak memahami formil materialnya di dalam. Yang paham itu adalah penyidik dan pimpinan KPK. Jadi kita hanya bisa berharap bahwa check and balance dalam penegakan hukum di mana tempatnya adalah di pra-peradilan itu harus dihormati. Begitu Mbak. Ya, berarti normatifnya memang tentu ya pimpinan KPK, penyidik ini akan menghargai adanya proses pra-peradilan yang menjadi hak dari tersangka. Kemudian juga Bang Saud tadi mengatakan ya sebaiknya memang menunggu dulu proses pra-peradilan di mana kalau dalam kasus Hasto ini baru akan disidangkan di tanggal 21 Januari, artinya minggu depan begitu ya Bang Saud. Tapi kalau kita melihat dalam proses pengumpulan bukti yang
dilakukan oleh penyidik KPK ini kan sudah memakan waktu yang cukup panjang ya, Bang Saud. Hasto sudah diperiksa di tahun 2020, kemudian diperiksa juga tahun lalu sebagai saksi. Apakah memang waktu yang begitu panjang ini belum cukup begitu Bang untuk pihak penyidik KPK mengumpulkan memang bukti-bukti yang sah? Ya, common sense-nya memang begitu. Lebih lanjut lagi kita juga kan bertanya, kan ini sudah tertunda hampir katakanlah tertunda kalau memang waktu itu penyidik sangat firm bahwa kemudian Hasto terkait dengan peristiwa pidananya, kalau mereka yakin udah hampir tertunda setahun, kemudian ngapain juga kita khawatir kalau hanya nundanya sekitar 1 minggu, iya kan? Jadi artinya lagi-lagi kalau itu pada materinya mereka sudah cukup yakin dan formilnya sedang diperdebatkan, ya kita tinggal menunggu prosesnya saja. Jadi sekali lagi enggak juga kemudian ini case menjadi katakanlah menjadi tambah ruwet, tapi justru keadilannya menjadi lebih terang di situ karena memang pra-peradilan itu tempat yang menguji para pihak untuk kemudian meyakinkan bahwa ada sebuah proses yang kemudian perlu memerlukan pihak lain dalam hal ini hakim untuk memastikan bahwa ada proses yang harus dilaksanakan dengan yang sesuai dengan petunjuk dari katakan kitab undang hukum acara pidana kita. Jadi sekali lagi kalau formilnya sudah di situ ya, dan sejak peristiwa pidana itu terjadi, karena ini kan peristiwa OTT, itu kan sebenarnya sudah sangat simpel sebenarnya. Jadi kalau kemudian ada proses yang katakanlah proses sesimpel ini, proses yang sederhana ini kemudian dipolitisasi, yes of course ini dipolitisasi, itu saya nggak ada ragu di situ. Karena memang kalau kita bicara kita mengambil 10 bukti ini dipolitisasi, kita akan ketemu. Kalau kita ambil 10 bukti bahwa ini kriminal murni, kriminal khusus murni juga akan ketemu. Tapi kan menjadi ruwet, kasus pidana ini menjadi bernuansa dipolitisasi, kita nggak ada ragu di situ. Jadi supaya kemudian itu diminimalisir, sebaiknya kemudian KPK dalam hal ini penyidik untuk kemudian menunggu, menghargai putusan yang disebutkan di dalam proses pra-peradilan nantinya, gitu Mbak. Ya, Bang Saud tadi mengatakannya jadi ruwet, jadi lebih rumit kasus ini karena memang ada nuansa atau dugaan memang dipolitisasi khususnya pastinya dari pihak PDIP ya yang sudah mengatakan hal itu di konferensi pers kemarin. Tapi Bang Saud kalau berkaca di kasus-kasus korupsi, kasus dugaan korupsi yang memang melibatkan tokoh dari partai politik. Ini kita akan bahas lebih lanjut Bang Saud, tapi kita lihat ini sudah ada pergerakan di KPK. Nampaknya proses pendaftaran begitu ya atau lapor di lobi gedung KPK ini sudah selesai. Dan tadi kita baru saja melihat Hasto ini sudah memasuki salah satu ruangan nantinya di gedung KPK. Apakah ini menandakan nantinya pemeriksaan akan segera dimulai? Pemirsa, kita akan melihat terutama ketika tadi pihak Hasto Kristianto dan juga kuasa hukumnya akan menyampaikan surat pengajuan pra-peradilan kepada pihak pimpinan KPK. Apakah nanti proses pemeriksaan akan dilanjutkan dalam waktu 1 pekan ke depan atau kemudian menunggu hasil dari persidangan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Hasto Kristianto. Kita lanjutkan perbincangan, Bang Saud masih tersambung ya dengan kami? Ya itu tadi dia ke kanan atau ke kiri ya masuknya itu tadi? Kalau dari depan ini masuknya ke kanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.